Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan, dan juga di website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat pernah nggak sih dengar istilah narsis? Mungkin terdengar seperti kata-kata bercandaan yang biasa disematkan untuk orang-orang yang suka menonjolkan kelebihan dirinya. Namun, tahukah sobat sehat bahwa narsis ini kalau berlebihan bisa menjadi salah satu tanda dari gangguan kepribadian? Dan selengkapnya kita akan bahas dalam Talkshow Keluarga Sehat pagi kali ini dengan tema bukan sekedar narsis, kenali gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder yang akan dijelaskan langsung oleh Dr. Suhar Pudianto, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Herjan. Selamat pagi Dokter Didit. Halo, selamat pagi Yure. Gimana kabarnya? Luar biasa dok, Alhamdulillah. Dokter Didit gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi dari kami di Rumah Sakit Suwarto Hirjan ya, Yure. Iya, selamat pagi juga. Dan untuk sobat sehat, semoga juga dalam keadaan yang sehat ya, baik secara fisik maupun mental gitu. Oke, sobat sehat, sebelum kita mulai perbincangan yang menarik ini ya, karena kita jarang banget bahas gangguan kepribadian, saya mau ingetin sobat sehat yang punya pertanyaan boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 082136362018. Oke dok, mengawali perbincangan kita mengenai narsistik ini, Dok, mungkin sebelum ke sana, kita bahas dulu mengenai gangguan kepribadian secara general, itu gimana sih, Dok? Dan mungkin nanti juga bisa langsung masuk ke gangguan narsistik yang kita akan bahas hari ini, itu seperti apa gitu. Oke, pada dasarnya kalau kita bicara tentang kepribadian itu sendiri menarik nih begitu ya. Jadi kepribadian sebetulnya adalah secara definisi kalau kita mengacu kepada literatur begitu ya, definisinya adalah totalitas dari ciri perilaku dan emosi atau temperamen gitu ya, yang merupakan karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari, dan kepribadian ini bersifat stabil serta dia bersifat berpola begitu. Jadi kita bisa ramalkan setiap kali seseorang mengalami kondisi seperti ini, misalnya kita akan lihat ini, oh kondisi emosinya yang akan keluar seperti ini begitu ya. Lalu sikap yang diambil akan seperti ini. Tuh, nah itulah apa namanya ya yang dapat diartikan sebagai kepribadian seseorang. Sedangkan kalau kita bicara secara spesifik terkait gangguan gitu ya. Begini, kalau kita bicara mengenai kepribadian, sebenarnya ada dua hal. Yura harus bisa memahami bahwa kepribadian itu bisa masuk ke dalam kategori ciri kepribadian atau gangguan kepribadian. Kira-kira seperti itu ya, Yura. Selama kepribadian seseorang tersebut, begitu ya, bagaimana respons emosinya yang tadi saya utarakan, gitu, lalu bagaimana dia merespon sesuatu begitu. Selama masih adaptif, dapat diterima oleh lingkungan, serta kita bisa melihat tidak menimbulkan suatu gangguan atau hendaya dalam aktivitas sehari-hari seseorang ini, maka itu masih masuk dalam kategori ciri kepribadian. Namun sebaliknya, kalau misalnya sudah mulai timbul kondisi-kondisi yang justru sebaliknya begitu. Misalnya begini, tidak bersifat fleksibel lagi dia kepribadiannya terhadap lingkungan sekitar, terhadap aktivitasnya, serta terhadap pekerjaan, bahkan hingga timbul konflik begitu, dan mungkin meresahkan atau tidak nyaman ya begitu ya lingkungan sekitarnya dengan kepribadiannya tersebut, maka kita mulai bisa berpikir apakah jangan-jangan ini sudah bukan ciri lagi, melainkan suatu gangguan kepribadian. Kira-kira begitu, Yura. Oke, nah kalau yang narsistik, gangguan spesifik gangguan kepribadian narsistik, nah ini kayak gimana dok ini? Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk mendalam, berarti Mm-mm. saya bisa menjelaskan seperti ini. Narsistik sebetulnya bisa juga menjadi ciri kepribadian yang artinya konotasinya tidak melulu buruk begitu ya. Begitu narsistik itu kalau kita bicara dalam konteks ciri,
itu belum mengarah ke kondisi yang negatif. Bisa menimbulkan apa namanya aspek positif pada diri seseorang tersebut juga pada lingkungannya begitu. Ada imbas positifnya. Tapi kalau ini sudah masuk ke dalam suatu gangguan, kita harus mulai memperhatikan begitu ya. Jadi begini, kita bicara terkait gangguan narsistik, maka kita sama seperti gangguan kepribadian lain, kita melihat ada beberapa ciri yang spesifik begitu ya. Pada gangguan narsistik, kita akan menemukan seseorang yang mengalami gangguan tersebut itu seperti memiliki rasa kebesaran diri atau keagungan diri begitu. Oh. Juga merasa bahwa dirinya itu lebih penting dibandingkan orang lain. Perasaan ini dimanifestasikan tidak hanya pada fantasinya, tetapi juga dimanifestasikan pada perilakunya. Meskipun secara objektif sebetulnya belum tentu dia setinggi, sepenting, atau sespesial itu, begitu ya. Secara objektif tidak sampai seperti itu, gitu. Tapi dia merasa seolah-olah seperti itu. Itu Oke. poin pertama. Dan poin kedua yang juga mendukung adalah seperti yang tadi saya sudah sebutkan, seseorang dengan gangguan narsistik terus-menerus membutuhkan, boleh mungkin saya mengistilahkan supply begitu ya, untuk dikagumi begitu, sanjungan yang jikalau ini dibutuhkan terus-menerus begitu, belum tentu kan lingkungan sekitarnya bisa mensuplai begitu ya. Nah, jadi ada dua poin itu yang biasanya membentuk seseorang memiliki gangguan narsistik. Kira-kira seperti itu. Oke. Nih kita udah dapet basicnya ya, Sobat Sehat. Apa sih gangguan narsistik itu tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Didit. Dan mungkin pertanyaan yang muncul setelahnya adalah kenapa sih seseorang itu bisa punya gangguan kepribadian narsistik ini, Dok? Apa yang menyebabkan? Baik, jadi kalau kita bicara apa istilahnya mungkin ya, mengapa seseorang bisa memiliki gangguan narsistik, begitu mungkin ya, Ya. kira-kira seperti itu. Untuk menjawab itu mungkin kita harus melihat beberapa aspek, atau bukan aspek lebih tepatnya, mungkin faktor gitu ya. Nah, eh, tidak hanya satu faktor ternyata Yura, ada beberapa faktor, jadi multifaktorial gitu ya, yang membuat seseorang mengalami gangguan narsistik begitu. Dan faktor-faktor ini berinteraksi satu sama lain atau berhubungan satu sama lain. Yang pertama misalnya adalah faktor genetik. Gitu. Oh. Kebetulan narsistik atau gangguan narsistik lebih tepatnya itu masuk ke dalam gangguan yang secara genetik ternyata cukup bermakna begitu ya. Jadi saya rasa ini cukup sederhana untuk bisa dimengerti begitu jikalau misalnya em, orang tua atau generasi sebelumnya memiliki gangguan kepribadian ini, maka kemungkinan besar anak atau keturunannya ada yang juga mengalami kondisi seperti ini. Itu faktor pertama. Lalu faktor kedua adalah faktor perkembangan gitu ya. Seperti yang tadi saya utarakan, bisa saja orang tuanya misalnya mengalami atau memiliki gangguan kepribadian narsistik tersebut, dan orang tua ini semacam memaparkan perasaan-perasaan keagungan, kebesaran, eh, perasaan spesial begitu ya kepada anaknya, dan dengan demikian si anak ini kan terpapar dengan apa namanya kondisi seperti itu gitu ya semenjak kecil, begitu, semenjak dini, dan ini bisa membentuk apa namanya perasaan-perasaan tersebut tertanam pada diri si anak tersebut gitu. Dan akhirnya stabil hingga ia memasuki usia eh, mengalami kematangan kepribadian, misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kedua tadi faktor perkembangan, dan ketiga adalah faktor psikososial atau faktor lingkungan gitu ya. Ketika dia mengalami stabilisasi dalam kepribadian gitu, dan dia sudah memiliki mungkin bukan ciri ya, tapi gangguan kepribadian narsistik ini begitu. Kalau lingkungan sekitar merespon secara tidak tepat begitu ya, misalnya mengikuti saja begitu bagaimana pola perilaku
imajinasinya bahwa dia lebih penting dibanding orang yang lain begitu. Kalau disupport oleh lingkungan sekitar ya bisa saja akhirnya pasien ini mengalami kondisi yang betul-betul berat begitu ya, gangguannya semakin memberat. Ketika ia harus pindah ke lingkungan yang lain misalnya yang ternyata tidak mensupport, rawan sekali teman-teman dengan gangguan kepribadian seperti ini akhirnya mengalami komplikasi, gangguan kejiwaan yang lain. Nah ini menarik, nanti kita bisa bahas lebih mendalam mengenai hal itu. Ya, mengenai komplikasinya ya dokter ya. Iya, betul. Oke. Jadi Jadi tiga faktor itu tadi ya, Jura. Genetik, perkembangan, dan satu lagi adalah sosial. psikososial. Psikososial itu sobat sehat ya. Kenapa sih orang-orang itu ada yang bisa sampai kena gangguan kepribadian tadi sudah dijelaskan ya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, tadi juga sudah di-spill dan ditunjukkan sebenarnya dok orang dengan gangguan kepribadian tuh kayak gimana. Salah satunya membutuhkan tadi support, pujian ya, supply kok support, supply pujian dan sebagainya. Tapi Mm-mm. secara ciri-ciri yang mungkin bisa kita bedakan mungkin ya dok antara ini sudah masuk gangguan dan ini sudah masuk ciri-ciri ini sudah masuk gangguan dan hanya ciri-ciri itu kayak gimana gitu untuk Oke, yang narsistik ini sendiri. baik. Saya coba untuk bisa menjabarkan beberapa hal, begitu. Oke. Pertama mungkin saya akan sebutkan ciri-ciri yang mungkin umum kita temui, begitu ya. Kita ketika seseorang yang kita duga mungkin apa namanya ya memiliki gangguan kepribadian terkait gangguan kepribadian narsistik, umumnya secara simple sehari-hari begitu ya, seseorang seperti ini sulit sekali untuk bisa menerima masukan, meskipun masukan itu positif dan konstruktif, meskipun masukan itu secara objektif dinilai benar sih masukannya gitu. Tapi seseorang ini sulit sekali dan bahkan bisa merespon dengan respon yang sekali lagi istilahnya maladaptif gitu ya. Misalnya marah berlebihan, tidak proporsional rasa-rasanya dengan masukan yang akan kita berikan gitu ya. Jadi orang-orang melihat juga kelihatannya tidak begitu lazim kalau responnya seperti itu. Bahkan mungkin mengutarakan bahwa di apa yang sudah dilakukan atau dipikirkan itu selalu benar pasti. Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi dia tidak melihat orang lain juga mungkin selain dirinya gitu memiliki pertimbangan yang lebih baik begitu. Dia tidak memiliki apa namanya pemikiran seperti itu. Lalu kedua, mungkin kita juga bisa melihat karena ini gangguan kepribadian begitu ya. Jadi kita bisa melihat adanya eh, rasa berlebihan yang tadi saya bahas begitu, yang rasa berlebihan yang tidak begitu realistik, tidak sesuai dengan bagaimana secara objektif kita menilai gitu ya. Misalnya di kantor atau di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan sosial yang dia merasa amat sangat penting, harus diistimewakan. Sebetulnya kedudukannya di masyarakat maupun secara profesional sebenarnya tidak terlalu sepenting itu begitu. Hmm. Nah, dari dua aspek itu, maka ada satu ciri lagi begitu yang mungkin saya bisa kemukakan. Anda melihat maka bagaimana seseorang tidak bisa menerima masukan, lalu dia berespon sangat berlebihan begitu ya, misalnya dengan marah dan dia menganggap dirinya lebih penting dibanding orang lain meskipun secara objektif sebetulnya tidak. Maka kita bisa melihat di sini hubungannya dengan orang lain itu cenderung rapuh, Oh. tidak ada relasi yang baik begitu ya. Pun jikalau ada relasi yang baik, ini juga salah satu ciri pendekatan seseorang dengan gangguan narsistik. Relasi yang ia bangun itu seolah-olah tampak bisa berempati, tapi sebetulnya dia bersifat eksploitatif. Jadi dia bersikap empati ya baik begitu ya, apa namanya dekat. Namun dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Ketika seseorang tersebut sudah memberikan yang ia inginkan, bisa akhirnya ditinggalkan oleh orang gitu, Hmm. oleh seseorang dengan gangguan narsistik ini begitu ya. Jadi mungkin ada istilah populer, istilah sehari-hari yang populer semacam habis manis Cepah sepah dibuang. dibuang. Betul begitu ya. Jadi
Dan perilaku seperti ini itu berpola, stabil, terus-menerus. Polanya itu selalu seperti itu. Nah, itu adalah tiga ciri menurut saya yang paling kentara yang kita bisa melihat begitu ya. Oh, ini kemungkinan mengarah ke gangguan Gangguan. kepribadian narsistik, kira-kira seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi yang menarik, tapi ini tidak begitu apa namanya, tidak begitu bukan merupakan poin yang penting, tapi bisa menjadi pertimbangan. Apa tuh? Seseorang yang narsistik, dia membutuhkan supply untuk dikagumi. Biasanya dia juga memiliki perhatian terhadap penampilan yang sifatnya eksternal. Jadi bisa saja seseorang ini bagaimana ya? Dia memiliki kesulitan dalam menerima apa ya, bertambahnya usia karena itu korelasinya kan umumnya gitu ya berhubungan dengan penurunan faktor-faktor fisik begitu ya. Seseorang ini memiliki penilaian yang cukup tinggi bahwa dirinya harus selalu bisa tampil katakanlah tampan atau cantik atau mungkin prima begitu. Yang konotasinya kan biasanya berkurang ketika umur kita bertambah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi itu tidak begitu signifikan. Tiga awal tadi yang cukup signifikan biasanya. Sehari-hari bisa kita temui. Nah, itu sobat sehat ya, tanda dari orang-orang yang punya gangguan narsistik dan mungkin yang membedakan narsis yang masih tadi ya, Dok, yang masih tergolong ciri-ciri itu kalau yang masih ciri-ciri dia masih adaptif ya, Dok. Jadi masih nggak terlalu merugikan orang lain. Bedanya di situ sih sobat sehat ya. Tapi kalau Iya, yang udah gangguan tadi udah dijelasin tiga poin utamanya gitu yang betul. mencirikan bahwasanya ini udah masuk ke fase gangguan. Nah, Iya. kemudian untuk gangguan narsistik ini sendiri sebenarnya ada jenis atau kriterianya nggak sih, Dok? Atau cuman ya udah satu aja ini gitu? Kalau sepanjang yang kalau kita mengacu kepada literatur, sepanjang yang saya begitu mendalami itu eh, kriterianya tidak dijabarkan. Jadi memang hanya ini saja begitu ya. Mhm. Oke, Mungkin berbeda dengan eh, gangguan kepribadian emosional tidak stabil atau orang-orang itu sering menyebutkan dengan BPD ya, borderline personality disorder. Ketika kita mengacu kepada suatu kriteria diagnostik dengan pedoman yang lebih spesifik, di beberapa literatur gangguan tersebut disebutkan sebagai gangguan emosional tidak stabil yang dibagi jadi tiga tipe, oke. yaitu tipe ambang, tipe impulsif, atau tipe campuran ya. Nah, itu ada penjabarannya. Tetapi kalau narsistik hanya Hanya ini. penjelasannya hanya gangguan kepribadian narsistik seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri, Dok, yang dihasilkan kalau seseorang ini punya gangguan kepribadian narsistik, entah untuk diri sendiri dan untuk lingkungannya, apa dampak yang akan terjadi? Mungkin kita harus menjabarkan ini secara spesifik terhadap seseorang yang memiliki gangguan tersebut dan terhadap lingkungan, begitu ya. Betul. Terhadap lingkungan sebenarnya penjelasannya simpel sebenarnya, tapi mungkin saya coba akan jelaskan dampaknya terhadap seseorang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik gitu. Jadi begini, seseorang dengan gangguan kepribadian narsistik tidak selalu berada dalam lingkungan yang bisa memberikan sesuatu yang ia butuhkan, apa namanya ya, uh, perasaan terus-menerus dikagumi begitu ya, disanjung begitu. Ada kalanya lingkungannya berubah dan tidak bisa mendapatkan hal yang tadi saya sebutkan gitu. Juga karena relasinya yang buruk dengan orang lain begitu, bisa akhirnya pasien merasakan suatu kondisi seperti kehilangan begitu ya, karena dia tidak memiliki pola relasi yang cukup stabil begitu. Yang terjadi adalah dapat berdampak kepada seseorang tersebut yang mengalami gangguan kepribadian narsistik akhirnya mengalami gangguan kepribadian lain. Oh, maaf, gangguan kejiwaan lain. Nah, seperti itu. Yang paling sering ditemui baik dalam literatur begitu maupun pada praktek klinis saya atau rekan-rekan sejawat saya adalah
Bisa saja seseorang dengan gangguan kepribadian narsistik akhirnya mengalami gangguan eh, episode depresi misalnya seperti itu. Mhm. Atau di beberapa literatur disebutkan dengan definisi gangguan depresi mayor misalnya. Bisa saja gitu. Nah, ketika kita bicara gangguan depresi misalnya, justru umumnya seseorang dengan gangguan kepribadian depresi tidak datang kepada kami sebagai profesional untuk konsultasi terkait gangguan kepribadiannya. Nah, ini menarik. Kenapa begitu, Dok? Karena biasanya gangguan kepribadian narsistik ini bersifat dalam terminologi medis kami adalah egosintonik, yang artinya seseorang merasa nyaman saja begitu ya dengan gangguan kepribadiannya ini. Dia tidak merasakan gangguan kepribadiannya ini sebagai gangguan kepribadian, meskipun sudah menimbulkan penderitaan bagi lingkungan sekitar, gitu Mhm. ya. Mhm. Seseorang dengan gangguan kepribadian narsistik umumnya atau setidaknya beberapa pengalaman yang kami hadapi justru datang untuk berkonsultasi terkait gangguan seperti yang tadi saya bilang, contohnya gangguan depresi. Setelah Oke. kita lakukan pemeriksaan mendalam, ternyata gangguan depresinya tidak berdiri sendiri. Ternyata dia juga memiliki gangguan yang lain, yaitu gangguan kepribadian. Dan ternyata gangguan kepribadian misalnya adalah gangguan kepribadian narsistik. Kira-kira seperti itu. Itu dampak yang bisa ditimbulkan ya Betul, sobat sehat. pada diri pasien Mhm. tersebut. Itu yang paling populer lah, simpelnya seperti itu ya. Lalu dampaknya terhadap lingkungan sekitar ya, kita bisa menemukan seseorang dengan gangguan kepribadian narsistik memiliki ketidakstabilan dalam, yaitu tadi ya, relasi dengan lingkungan Mhm. sekitar, relasi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk mungkin istri gitu ya, atau sahabat gitu. Dan Yura bisa bayangkan ini berpola. Jadi ia selalu mengalami kondisi seperti ini terus-menerus begitu ya, dengan orang lain, si A, si B, si C, kira-kira seperti itu. Jadi Anda bisa melihat bagaimana eh, dampaknya terhadap lingkungan sekitar yang lekat atau yang dekat maksudnya yang dekat dengan seseorang dengan gangguan kepribadian narsistik tersebut. Oke, pasti akan agak terganggu lah ya dok ya istilahnya Ya, ya. agak itu sudah sopan sekali ya, mungkin mungkin bahkan terganggu begitu ya. Iya, terganggu ya sobat sehat ya. Makanya harus nanti akan kita bahas juga mengenai penanganannya dari gangguan kepribadian narsistik ini. Tapi tadi sempat dijelaskan kan ya dok, salah satu dampaknya itu bisa ada komplikasi ke arah depresi. Nah, komplikasi selain depresi ini ada yang lain juga nggak sih dok? Atau paling parah nih ya udah depresi ini gitu? Oh, eh, ada, saya hanya memberikan gambaran Oh yang gambaran, apa oke. namanya, yang mungkin cukup populer di Mm-mm. masyarakat, begitu ya. Depresi itu kan sepertinya sudah menjadi, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu household name begitu ya. Jadi istilah yang sering sekali disebut begitu. Meskipun saya sangat menganjurkan akhirnya kita coba mencari informasi yang tepat terkait definisi dari depresi itu sendiri apa sih gitu. Ada beberapa hal yang juga harus kita apa namanya kita perhatikan begitu ya. Di beberapa literatur saya mendapati bahwa teman-teman dengan gangguan kepribadian narsistik bisa saja akhirnya menjurus kepada misalnya eh, perilaku-perilaku penyalahgunaan zat sebagai respon maladaptif terhadap kondisinya yang mungkin sulit diterima oleh lingkungan sekitar. Contohnya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak bisa dibakukan begitu ya. Eh, Bisa dari spektrum rentan terhadap penyalahgunaan zat hingga gangguan alam perasaan seperti misalnya yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu gangguan apa namanya, gangguan depresi misalnya begitu ya, kira-kira seperti itu. Hmm. Bisa cukup bervariatif dan umumnya teman-teman pasien, sekali lagi saya informasikan, itu datang tidak karena gangguannya tapi justru karena keluhan gangguan kejiwaan yang lain Lain. sebagai
dampak dari gangguan kepribadian narsistiknya. Kira Oke. seperti itu. Nah, Iya, mungkin karena nggak kerasa kali ya, Dok ya, kalau masih dalam bentuk gangguan narsistik kan biasanya orang tuh apa ya, rasanya nggak ada urgensi untuk datang ke vaskes gitu, karena dia merasa masih ya ini saya gitu. iya betul. Egosintonik istilahnya. Ya, nah terus kayak kalau dengan kondisi seperti itu, gimana nih Dok kita sebagai orang sekitar yang pastinya akan dirugikan ya, menyadarkan orang tersebut nih kalau sikap narsisnya itu apa ya Mhm. bisa mungkin bisa mengarah ke yang lebih parah gitu dan menganjurkan untuk konseling ke profesional untuk mengatasi problemnya. Gimana? Apa yang perlu kita lakukan, Dok? Baik. Dan biasanya ini sudah berhubungan dengan kondisi yang tadi saya sempat sampaikan. Seseorang ini sudah mulai merasakan ada gangguan kejiwaan lain Mhm. yang bukan gangguan kepribadian begitu ya. Apa namanya misalnya gangguan depresi misalnya begitu. Nah, ketika dalam kondisi gangguan depresi, mungkin seseorang ini mulai bisa di approach begitu ya. Hmm. Nah, seperti itu. Karena biasanya ketika mengalami kondisi depresi, seseorang ini sudah dalam kondisi di mana dia kehilangan semangat, misalnya seperti itu ya. Lalu tampak murung, tampak sedih begitu, dan pola aktivitasnya mulai menurun begitu. Nah, di saat seperti ini mungkin kita bisa mulai meng-approach, tapi mungkin dengan beberapa catatan. Biasanya akan lebih baik lagi apabila di-approach oleh awalnya seseorang yang mungkin cukup dekat dengan seseorang yang mengalami dampak dari gangguan kepribadian narsistik ini, begitu. Misalnya sedang dalam kondisi depresi, gitu ya. Yang pertama, eh, kalau ini bahasa sehari-hari gitu ya, jangan malah disyukurin istilahnya, syukurin lo kan jadinya begini, nggak begitu, tapi kita harus terima ya gitu. Kita harus terima kita sebagai seseorang yang menjadi rekan, mungkin cukup dekat, yang memiliki kepribadian lebih stabil, gitu ya, ciri kepribadian yang artinya lebih stabil, kita harus bisa menerima, gitu ya, harus bisa menerima dan apa namanya ya, ya mungkin mencoba memberikan solusi namun yang positif gitu. Dan boleh tidak sih dok mengutarakan pendapat? Boleh, begitu. Tidak apa-apa mengutarakan pendapat. Tetapi mungkin pendapatnya tidak bersifat judgmental, tidak bersifat menghakimi, lebih kepada kita bisa memvalidasi, memberikan pendapat bahwa kita mengerti kondisinya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dan pendapat yang boleh kita utarakan, jikalau pasien mungkin meminta untuk dibantu melakukan kontemplasi, gitu ya, kita boleh coba untuk eh, ya dengan pendekatan yang baik begitu mengutarakan apa saja sih dalam tanda kutip penderitaan yang sudah dilalui ya karena mungkin berhubungan dengan gangguan kepribadiannya sudah berapa kali mengalami seperti ini gitu. Nah, perlahan-lahan dari situ baru kita dapat sarankan bagaimana kalau mungkin kita berkonsultasi kepada dokter sebagai pihak profesional begitu ya yang mungkin dapat membantu mengatasi kondisi yang dialami oleh seseorang tersebut. Gitu. Jadi Yuru bisa melihat tahapannya begitu ya. Pertama kita harus acceptance dahulu begitu ya, kita menerima, lalu kita bisa mengutarakan pendapat, eh, apa namanya, bagaimana pendapat kita terhadap dirinya, dan secara sistematik mungkin kita bisa membreakdown apa saja sih yang mungkin sudah penderitaan yang sudah dilalui sebagai dampak dari gangguan kepribadiannya tersebut, dan untuk apa namanya ya, untuk memberikan efek yang lebih signifikan terkait pengobatan, baru mungkin kita bisa sampaikan bagaimana kalau kita bertemu dengan profesional. Nah, Oke. kira-kira seperti itu. Bertahap bisa kita Iya. lihat ya gradasinya gitu. Mhm.
pendekatannya ada tahapnya ya dok, nggak bisa langsung ayo ke vaskes gitu. Saya nggak merekomendasikan seperti itu. Tidak. Nggak bisa ya, sobat sehat. Semuanya Iya, perlu ada prosesnya, nggak ya, bisa ya, instan. ini normatif sebetulnya. Iya, Kalau seorang laki-laki tertarik dengan seorang perempuan kan nggak bisa langsung to the point begitu ya. Ada betul. tahapannya, PDKT dulu dan lain Betul. sebagainya. Itu dari konteks umum. Begitu juga dengan kondisi yang cukup apa namanya ya, kondisi yang cukup Iya, perlu perhatian dari sudut pandang medis seperti misalnya gangguan kepribadian narsistik yang narsistik. sudah timbul dampak yaitu misalnya gangguan kejiwaan. Stres. Ya. Oke, itu ya sobat sehat. Lantas kalau udah misalkan ini diajak nih dok istilahnya udah ke mau konseling dia. Gimana cara psikiater atau psikolog menggali lebih dalam nih tentang orang tersebut sampai ketemu diagnosisnya. Oh, ternyata ada loh gangguan kepribadian narsistik. Apa proses diagnostik yang akan Wah, dilakukan ya. oleh profesional? Wah, ini teknis banget ya sebetulnya. Tapi begini, saya mungkin bisa menjawab tidak secara mendetail ya dan dalam konteks sesuai dengan profesi saya, mungkin saya hanya kompeten menjawab terkait bagaimana sih eh, apa namanya seorang psikiater begitu ya menghadapi seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan begitu Oke. ya atau gangguan kepribadian narsistik lah. Eh, Tentu saja ada sistematikanya begitu ya. Kita menanyakan dahulu misalnya keluhan utamanya, lalu bagaimana riwayat eh, yang mendukung keluhan utama tersebut terjadi begitu. Juga kita melihat bagaimana apakah ada riwayat eh, gangguan kejiwaan dahulu begitu dan dengan demikian kita juga menjabarkan apakah ada gangguan seperti ini dalam keluarga misalnya begitu. Apakah ada gangguan yang mungkin berkaitan dengan gangguan fisik yang bisa berkontribusi terhadap gangguan kejiwaannya misalnya seperti itu atau gangguan penyalahgunaan zat. Nah, itu harus betul-betul kita apa namanya eh, kita perhatikan secara teliti begitu ya. Nanti dari riwayat tersebut kita bisa mulai melihat apakah ada apa namanya ya, apakah ada pada tahapan perkembangannya mungkin ditemukan tahapan-tahapan yang signifikan kita nilai oh ini berhubungan dengan pembentukan kepribadian atau pembentukan gangguan kepribadiannya gitu. Hmm. Nah, setelah itu kalau kita mau mendiagnosis, kami sebagai psikiater memiliki suatu pedoman diagnosis begitu ya, suatu kriteria diagnosis yang harus dipenuhi begitu. Ada beberapa kriteria mungkin yang saya bisa sebutkan ada sekitar 8 atau 9 kriteria begitu yang kita harus lihat pada seseorang tersebut. Ini spesifik ya Ya, terkait gangguan kepribadian. Poin-poin seperti misalnya saya tidak akan terlalu detail, tapi poin-poin yang kita lihat gambaran. Ya, betul seperti misalnya apakah ada perasaan di mana seseorang merasa dirinya itu sangat penting begitu ya yang mungkin terlalu berlebihan atau misalnya eh, memiliki pemikiran yang dominan terhadap kebesaran diri, keagungan diri, seperti itu ya misalnya. Atau poin-poin seperti misalnya eh, merasa ia memiliki hak dan perlakuan yang harus istimewa begitu. Nah, kita melihat nanti dari beberapa poin tersebut berapa kriteria yang dipenuhi begitu. Kalau memang ada beberapa poin yang dipenuhi begitu ya atau bahkan melebihi dari poin yang dipenuhi tersebut oh ini artinya seseorang sudah masuk ke dalam kategori gangguan hmm, tetapi mungkin jikalau hanya beberapa poin kurang dari pedoman diagnostik gitu yang disyaratkan katakanlah seperti itu oh tidak ini masih ciri kok seperti itu kira-kira hmm. Paham, itu iya. ya Sobat Sehat. Jadi tahapan untuk menentukan bahwasanya seseorang itu ada nggak sih gangguan kepribadian ke arah narsistik, ada tahapan-tahapan untuk menentukan hal tersebut gitu. Jadi nggak serta-merta datang, oh ini narsistik, tenang ya, ada tahapan diagnostiknya.
Dan tadi udah dijelaskan nggak akan ada tindakan yang mungkin ditusuk jarum dan sebagainya karena ini lebih ke kejiwaan, nanti digalinya lewat pertanyaan-pertanyaan ya, jadi nggak usah khawatir. Kemudian untuk kalau udah ditetapkan oke ada gangguan kepribadian narsistik, terapi apa aja yang akan dilakukan oleh pasien tersebut dok nantinya? Baik, terapi ya. Ya, Pertama saya ingin menjelaskan dahulu istilah terapi ini tidak melulu mengerucut kepada terapi itu berarti non pendekatan farma oh, farmaka begitu ya. Kan kalau di luaran sana begitu ngomong terapi itu ya terapi misalnya terapi pijat, terapi apa namanya? Psikoterapi begitu. Kalau kita bicara dalam konteks terapi, maka kita melihat dari beberapa modalitas begitu ya. ya. Pertama, bisa melalui farmakoterapi dan umumnya memang diberikan. Hmm, Apalagi kalau pasien tersebut datang tidak dengan apa namanya, tidak dengan gangguan kepribadian, tetapi biasanya sudah mengalami dampak yaitu gangguan jiwa seperti misalnya depresi, misalnya begitulah untuk simpelnya begitu ya. Maka pendekatan farmakoterapi itu ini adalah salah satu aspek yang penting seperti itu. Ya, untuk spesifik apa namanya golongan obatnya apa atau nama saya rasa tidak perlu begitu. Nanti teman-teman bisa untuk berkonsultasi kepada dokter begitu ya, Yure. betul. Lalu selain apa namanya pendekatan farmakoterapi, juga bisa dilakukan pendekatan non farmakoterapi yaitu misalnya psikoterapi, misalnya seperti itu. Ada beberapa psikoterapi yang dari literatur dapat diberikan. Saya rasa juga tidak perlu spesifik ya, misalnya seperti pendekatan psikoterapi psikoanalisis misalnya. Nah, ini kan juga terlalu teknis ya. Saya yakin sebagian uh, pendengar kita yang mungkin tidak berkecimpung dalam dunia medis atau mungkin psikologi begitu juga kurang begitu memahami intinya saja. Begitu intinya bahwa ada pendekatan psikoterapi umumnya saling menunjang apa namanya jikalau dibutuhkan apalagi gitu ya pendekatan farmakoterapi dan jikalau dinilai diperlukan biasanya kami sebagai dokter begitu menyarankan juga untuk dilakukan psikoterapi. Bisa misalnya dengan bantuan teman-teman psikolog klinis atau dengan bantuan sejawat psikiater yang mendalami subspesialisasi psikoterapi misalnya seperti itu gitu. Lalu ada juga sebetulnya satu lagi modalitas terapi yang tidak spesifik kepada gangguan apa namanya gangguan kepribadiannya, namun pendekatan terapi ini berusaha untuk memperbaiki gangguan jiwa yang timbul karena gangguan kepribadian tersebut, begitu. Dan kita berharap dengan kita memperbaiki gangguan kejiwaannya tersebut, maka gangguan kepribadiannya juga dapat perlahan teratasi. Oke. Misalnya adalah pendekatan terapi elektromedis misalnya, begitu ya. Pada pasien gangguan depresi misalnya, yang ternyata cukup sulit dengan terapi obat begitu dan psikoterapi juga sudah diupayakan tapi mungkin responsivitasnya belum begitu optimal seperti yang diinginkan oleh dokternya tersebut begitu. Kita dapat mempertimbangkan eh, salah satu pendekatan elektromedis seperti TMS misalnya yang cukup efektif untuk mengatasi dampak dari gangguan apa namanya gangguan eh, Kepribadian. kepribadian tersebut misalnya depresi. Nah, TMS cukup cukup efektif. Hmm, Terkait hal tersebut saya cukup confident apa mengutarakannya karena kami di RS Suwarto Herjan begitu ya memang memiliki keunggulan tidak hanya tentu saja kekhususan penanganan terkait gangguan kejiwaan, gangguan kepribadian, tetapi juga kami memiliki keunggulan pendekatan terhadap terapi elektromedis begitu. Jadi pengalaman kami cukup lengkap dan dengan demikian saya cukup confidence menyampaikan begitu ya. Selain dua terapi ini, terapi psikofarmaka, terapi psikoterapi juga terapi elektromedis. Sekali oke. lagi untuk mengatasi dampak gangguan kejiwaan
Mm-mm. karena gangguan kepribadian. Begitu. Oke. Spesifiknya mungkin depresi yang tadi kita bahas. Ya. Kira-kira Mm-mm. seperti itu ya. Tapi dia bisa sembuh total nggak sih dok sebenarnya untuk apa ya gangguan kepribadian narsistik ini ketika diberikan terapi atau dia tuh akan ya tetap menyisakan kepribadian dia yang narsis walaupun itu nantinya tidak akan merugikan bagi orang lain gitu. Sembuh ya. Ya. Begini, mungkin yang kita bisa, yang lebih tepat terminologinya adalah saya lebih nyaman menggunakan istilah pulih begitu ya. Dalam artian Oke. begini, eh, kita berharap seseorang tersebut akhirnya memiliki kualitas atau fungsi yang optimal kembali. Mhm. Kira-kira seperti itu. Fungsi sosial, fungsi profesional, fungsi peran profesionalnya begitu optimal kembali begitu. Nah, kalau kita bicara gangguan kepribadian, setidaknya kita bisa membuat seseorang ini tidak masuk dalam kategori gangguan, namun ciri begitu ya. Nah, jadi lebih sehat, lebih adaptif begitu ya. Oke. Karakteristiknya memang masih ada, tetapi dapat diterima oleh lingkungan sekitar, Hmm. dan dengan demikian pasien juga menerima respons yang baik dari lingkungan sekitar. Gitu. Ciri kepribadian, kalau kita konteksnya berbicara dalam, mohon maaf, dalam konteks ciri, bisa memberikan implikasi positif sebetulnya bagi diri sendiri maupun Orang bagi sekitar. apa namanya lingkungan sekitar. Rata-rata ya begitu ciri kepribadian seperti itu. Akhirnya mungkin mudah-mudahan menjawab ya Ya. pertanyaan dari Yure ya. Oke, nah itu sobat sehat ya. Lebih tepatnya pulih ya, bukan yang sembuh secara kayak kita sakit fisik kayak gitu. Tapi gimana Ya, kita bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang tersebut dan menghindarkan dari komplikasi-komplikasinya. Gitu sobat sehat. Nah, sebenarnya udah ada banyak pertanyaan yang masuk, Dok, tapi saya penasaran satu hal ketika menjalani terapi itu ada nggak sih dok hal-hal yang perlu dihindarkan dari pasien tersebut sehingga terapinya itu bisa berjalan dengan baik dan pasien tersebut bisa pulih seperti harapan dari terapi tersebut. baik. Pertama, jikalau apa namanya seseorang dengan gangguan kejiwaan atau gangguan kepribadian yang berdampak timbulnya gangguan kejiwaan tersebut, begitu ya. Jikalau memang mendapatkan terapi farmakoterapi, minum obat lah, begitu ya bahasa Hmm? sehari-harinya, saran saya mengikuti anjuran dari dokter yang memeriksa, begitu ya. Minum obat teratur misalnya, kontrol rutin teratur, dan eh, apa namanya bisa untuk mengerti jikalau memang programnya jangka waktunya lama misalnya, ya ayo sabar kita mengikuti terapinya begitu ya. Jadi compliance mengikuti eh, aspek-aspek terapi begitu ya dengan baik, disiplin itu cukup penting. Mhm. Lalu yang kedua saya rasa cukup normatif begitu ya. Ya, seseorang ini sudah mau loh konsultasi ke psikiater gitu ya. Jadi saya rasa lingkungan sekitarnya juga harus suportif begitu ya. Sekali lagi nggak malah dipojokkan, diledek-ledek, dibully atau disindir-sindir. Itu sama sekali tidak membantu gitu. Setidaknya kalau mungkin Anda kesulitan memberikan kalimat-kalimat yang sifatnya memvalidasi atau mensupport, cukup menunjukkan bahasa tubuh yang eh, apa namanya tidak akan direspon dengan salah pengertian oleh seseorang ini yang sedang dalam terapi. Apalagi kalau kita bisa memiliki pola komunikasi yang tidak hanya persuasif tapi juga suportif begitu ya, bisa memvalidasi begitu, tidak abrasif sifatnya. Wah, itu bagus Kak. Oke. Nah, Yure bisa membayangkan seseorang ini jadi merasa saya dihargai ya, meskipun saya Ya. sedang mengikuti terapi. Kira-kira seperti ya seperti itu kira-kira. Oke, Ya, nah itu ya sobat sehat harus supporting sebagai lingkungannya, jangan betul. judgmental ya, Ya, apalagi dari lingkungan terkecil, keluarga, sampai lingkungan yang besar ya, mungkin betul, lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan sosial atau lingkungan profesional, kira-kira seperti itu. betul. Malah harus disupport ya, di-embrace gimana dia bisa menjalankan terapinya dengan baik sampai pulih kembali nanti.
Dokter, ini pertanyaannya masuk udah banyak. Sebenarnya saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan lagi, tapi kita ke Sobat Sehat langsung aja, dan kita akan jeda terlebih dahulu. Bagi Sobat Sehat yang udah tanya nih, jangan kemana-mana. Nanti pertanyaan Sobat Sehat akan langsung dijawab oleh Dokter Didit setelah pesan-pesan kesehatan berikut ini. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Kita balik lagi di talk show Keluarga Sehat yang masih berbincang mengenai bukan sekedar narsis, kenali gangguan kepribadian narsistik bersama Dr. Suhar Budianto SPKJ dari RS Herjan. Ya, Sobat Sehat, banyak banget nih pertanyaannya, saya bingung, tapi intinya ya, mohon maaf apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bacakan, dan untuk pertanyaan yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, nanti mohon maaf nggak akan kita ini lagi, nanti bisa di replay ya untuk siaran ini di Instagramnya Kementerian Kesehatan. Kita akan bacakan yang mungkin belum kita bahas nih. Dari yang saya langsung aja ya dok ya, biar nanti Ya, bisa langsung silakan jawab. Yura. Dari Silakan. yang pertama Kak Timan Abdul Salam. Sejak usia berapa seorang bisa dikenali kepribadian narsistiknya dok? Silahkan. Baik. Eh, jadi begini, kalau kalau kita ingin melihat secara dari aspek literatur begitulah ya. Umumnya kepribadian itu matang pada usia 18 tahun, begitu. Oke. Nah, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan ini seperti ini. Terkait ciri atau tendensi mungkin ya, kita bisa melihat sebelum di usia itu, mungkin ciri-cirinya sudah bisa terlihat begitu. Tetapi kestabilan terhadap kepribadian itu biasanya dibentuk atau sudah terbentuk lebih tepatnya itu di usia 18 tahun. Nah, kalau kita ingin melihat tendensi mungkin kita sudah bisa melihat saat usia-usia menjelang 18 tahun. Tetapi mungkin belum stabil begitu, Yure. Namun begitu sudah memasuki usia 18, 19 tahun berdasarkan teori ya. Nah, ini sudah lebih stabil biasanya apa namanya kepribadian tersebut. Nah, kita kita bisa melihat apakah pada usia tersebut seseorang ini apakah ini masih ciri atau ternyata sudah mengalami suatu gangguan gitu ya. Jadi kejawab ya pertanyaannya di tahapan usia-usia 18 tahun biasa.
itu sudah stabil kepribadian. Oke, itu untuk Kak Timan. Semoga terjawab. Kita langsung pindah ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Iis underscore SFYH. Dok izin bertanya, gimana ya cara menghindarinya? Bisa nggak sih dok dihindari atau dicegah sebenarnya NPD ini? Dicegah bisa. Nah, jadi konteksnya seperti ini mungkin. Ini dengan catatan seseorang memiliki ciri kepribadian narsistik ya. Tapi seseorang ini tidak ingin sampai akhirnya masuk ke dalam apa namanya diagnostik gangguan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya dari pemahaman atau insight terhadap diri sendiri yang baik itu sebetulnya akan sangat membantu. Kalau oh saya kelihatannya memang memiliki ciri mengarah kepada ciri narsistik, misalnya dari literatur. Meskipun saya sarankan tentu saja membaca literatur yang berasal dari apa namanya sumber-sumber yang kredibel begitu ya. Eh, apakah itu mungkin dari yang ditulis oleh seorang dokter di dalam suatu page atau laman yang berisi tentang kesehatan jiwa, misalnya seperti itu. Lalu mungkin membaca dari situ eh, terbersit begitu ya, kayaknya saya mengarah ke sana. Meskipun saya tidak menganjurkan self diagnosis, tapi ini hanya sekedar analisis ringan gitu ya, kayaknya saya ke sana. Ketika kita sudah mengetahui, ketika kita sudah mengetahui, maka akan baik sekali untuk bisa menetapkan semacam batasan-batasan begitu ya terhadap diri sendiri. Itu pertama. Lalu kedua, lingkungan ini berperan penting begitu. Oke. Jikalau seseorang tidak bisa menerapkan batasan, misalnya dia senang bisa mendapatkan respons apa namanya pujian, tetapi dia memahami saya punya tendensi ciri kepribadian ini dan saya akan membatasi gitu ya. Pujian misalnya yang saya terima dalam kadar yang oh sudah cukup gitu. Dia bisa membatasi karena insight-nya cukup baik. Nah, kalau insight-nya sudah cukup baik, kita berharap semoga lingkungan juga bisa suportif. Jadi tidak berada dalam lingkungan yang justru menjerumuskan, berlebihan memberikan pujian, begitu ya, berlebihan memberikan perhatian atau perlakuan yang spesial yang sebetulnya tidak proporsional. Dia mungkin tidak dalam kondisi yang sebetulnya perlu mendapatkan perlakuan atau respons yang berlebihan seperti itu. Jikalau terus-menerus diberikan oleh lingkungan sosial sekitarnya, bisa saja akhirnya seseorang tersebut akhirnya mengalami kondisi mengarah kepada suatu gangguan. Kira-kira seperti itu. Hmm. Jadi Oke. baik dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kira-kira seperti itu ya, Ibu. Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Iis. Berikutnya dok, ini sebenarnya banyak banget yang bertanya itu mengenai perbedaan antara orang yang menderita waham keagungan katanya dengan narsistik. Ini tuh sebenarnya apa yang bisa membedakan keduanya, waham dan juga narsistik? Ya, Silakan. baik. Jadi kalau kita kita mengacu kepada definisi sebetulnya ya. Mm-mm. Kalau kita bicara terkait waham begitu. Mm-mm. Waham itu sebetulnya adalah suatu keyakinan yang tidak sesuai dengan realita begitu ya, yang sulit sekali untuk dikoreksi atau dipatahkan dan pasien bersikap seperti waham atau keyakinan irasionalnya tersebut begitu Mm-mm. dan juga umumnya tidak sesuai dengan lingkungan sekitar atau kebudayaan setempat begitu ya. Oke, Ada poin penting yang tadi saya sebutkan, yaitu suatu keyakinan yang sulit sekali dipatahkan. oke, Nah, itu sudah masuk ke dalam waham atau kalau bahasa Inggrisnya itu delusion ya, delusi begitu dalam adaptasinya dalam bahasa Indonesia. Umumnya jikalau seseorang ini mengalami kondisi waham, ini masuk ke dalam suatu gangguan jiwa yang konotasinya lebih berat begitu. oh, Iya, bisa juga disertai dengan gangguan-gangguan lain yang meliputi misalnya gangguan persepsi misalnya seperti halusinasi seperti itu misalnya. Begitu. Jadi konteks gangguannya lebih berat dari gangguan kepribadian. Nah,
Tetapi bisa juga gangguan kepribadiannya demikian berat, begitu ya, dan mengalami distress dari lingkungan sekitar hingga akhirnya bermanifestasi kepada gangguan kejiwaan yang juga memiliki ciri waham yang kurang lebih sama dengan eh, apa namanya Gangguan kepribadian kepribadian. narsistiknya. Oh. Jadi memang agak unik di psikiatri itu eh, cara kami mendiagnosis itu menggunakan suatu sistem multi aksial istilahnya. Hmm. Jadi di peringkat pertama bisa saja kita mengisi di situ apa itu gangguan eh, jiwa utamanya gitu ya. Nah, di kolom kedua, di sanalah tempat kita menuliskan gangguan kepribadian begitu ya. Salah satunya itu begitu. Selain ada satu hal lagi yang bisa kita tuliskan, tapi dalam konteks apa namanya talk show kita, nah di kolom kedua itu gangguan kepribadian bisa dituliskan di situ Hmm, begitu. oke. Nah, jadi kita bisa melihat secara komprehensif begitu. Oh, apakah gangguan kejiwaan yang ada di kolom pertama, misalnya depresi begitu ya, dengan ciri-ciri mungkin adanya delusi, apakah ini memang disupport oleh atau mohon maaf, dampak dari gangguan kepribadian yang ada di bawahnya. Nah, bisa seperti itu begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk menjawab perbedaannya supaya koheren begitu ya, Hmm, hmm. eh, kalau terkait waham, maka eh, keyakinan ini sulit sekali dipatahkan begitu. Oke, oke. Ketika ini masih bukan waham, begitu ya, mungkin masih bisa untuk kita patahkan dan seseorang ini masih memiliki pemikiran-pemikiran yang oh mungkin ya memang ada alternatif lain selain apa yang saya yakini. Kira-kira seperti itu. Oh, Secara simpel ya. iya. Itu Iya. ya, Sobat Sehat yang menanyakan perbedaannya dengan waham karena banyak banget Yok. Ini saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Dan mungkin tadi semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak. Enggak, Kak. Ini dari mom_Raffi.Raina. Ibunya Raina nih, Dok. Bagaimana tips untuk menghadapi orang dengan kepribadian narsistik seperti itu, Dok? Gimana, Dok? Baik. Kayaknya udah dijawab sih tadi tuh Oh, Yure itu yang kan kita harus oke. terbuka begitu ya. Mm-mm. Apa namanya? Kita harus terbuka begitu, harus dapat menerima kondisinya, apalagi kalau ia mulai menyadari begitu, Oke. dan tidak justru bersifat judgmental atau konfrontatif bahkan begitu. Oh, Kita harus bisa lebih bersifat apa namanya ya, acceptance ya, menerima untuk nanti akhirnya perlahan-lahan mengarahkan kepada menemukan suatu eh, terapi begitu yang tentu saja dilakukan oleh para profesional begitu ya. oke, itu ya untuk Kak Mom Raffi. Jadi kurang lebih sama ya Dok ketika dia sudah pada tahap depresi maupun dalam tahap yang masih gangguan saja, itu sikap kita sama ya Sobat Sehat kayak gitu. Jadi nggak boleh judgmental. Kita harus sabar-sabar aja lah dulu. Semoga terjawab. Kemudian berikutnya yang banyak lagi ditanyakan itu, apakah orang dengan gangguan kepribadian NPD ini punya kesadaran untuk mengenali bahwasanya dia itu punya NPD dan apabila punya kesadaran tersebut, apa yang perlu dilakukan dan gimana cara kita ngenalin hal tersebut gitu. Siapa tahu tanpa sadar kita punya tapi kita nggak ngerti gitu dokter. Baik, seperti yang saya tadi telah jelaskan, Yure, bahwa gangguan kepribadian ini sifatnya itu dalam terminologi medis, spesifiknya mungkin kedokteran jiwa, yaitu egosintonik begitu ya. Jadi jarang sekali yang menyadari Oke. begitu. Umumnya kalau dia akhirnya menyadari adalah setelah ia berkonsultasi kepada profesional, katakanlah pada dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater, itu pun karena dampak dari gangguan kepribadiannya. Saya menyebutkan contoh yang simpel yang Hmm, sering didengar, yaitu depresi misalnya. depresi. Setelah ia berkonsultasi lalu mendapatkan penjelasan dari apa namanya,
dokternya begitu, ia baru menyadari, oh ternyata dari penjelasan dokter, dan ia pun perlahan mulai mengingat dan menyadari begitu ya, Oh oh saya iya, memiliki gangguan begitu. Jadi agak jarang, bukan agak ya, sepengetahuan saya, setidaknya dari pengalaman klinis saya begitu jarang sekali yang menyadari begitu. oke. Nah, pertanyaan kedua apa tadi ya? Gimana Eh, cara ngenalinnya kalau kita tuh sebenarnya narsis gitu? Nggak bisa ya dok karena tadi ego sintonik tadi ya dok. Kalau saya cenderung menyarankan jangan seseorang yang dekat, apalagi kalau tidak ada latar belakang medis begitu ya, yang berusaha untuk memberitahu hal ini. Oke. Uh, Teman-teman yang dekat dengan seseorang yang mengalami gangguan, mungkin sekedar cukup untuk bisa menerima, lalu bisa untuk apa namanya ya, memberikan, boleh tidak saya bilangnya pengarahan gitu ya, atau memberikan Oh, masukan begitu ya, oke. masukan begitu, masukan untuk setelah mendengarkan, meskipun mungkin teman-teman cukup ekstensif begitu ya pengetahuannya Baik. terkait mental health begitu, tetapi kalau teman-teman bukan profesional Profesional. begitu, hanya minat, orang awam yang minat gitu, saran saya tidak mengatakan hal-hal terkait diagnostik, tidak, tapi lebih baik mengarahkan, Mhm. memberikan masukan, maksud saya memberikan masukan untuk, kelihatannya Oke. kamu perlu deh ketemu sama Oh, apa namanya, profesional. profesional. Gimana kalau kita ke sini? Nah, lebih ke persuasif seperti itu gitu ya. Oke. Meskipun dalam benaknya mungkin kayaknya saya pernah baca ini kok mengarah ke situ Iya begitu ya. betul. Gitu mungkin kalau nanti ditanya dari si seseorang yang sedang mengalami gangguan ini, loh kenapa harus ke sana? Kelihatannya hal-hal yang normatif saja, kelihatannya saya pernah membaca, Oke. dan untuk kondisi seperti kamu lebih baik langsung konsultasi aja nih sama Oke. profesional supaya lebih lebih plong misalnya Oh, gitu ya, supaya lebih nyaman lah, hal-hal yang seperti itu, kira-kira oke. seperti itu. Ya, Oke, itu ya tadi ya sobat sehat ya, semoga terjawab dan karena nggak kerasa banget dok, kita udah 1 jam ngobrol baik, dan maaf banget buat baik, teman-teman beres. semuanya yang belum sempat pertanyaannya terjawab ya. Kita Ya, akan jawab di lain kesempatan atau nanti bisa approach langsung ke dokter Didit. Sebelum kita akhiri dok, silahkan pesan sehat untuk sobat sehat semuanya. terkait topik kita yaitu Ya, gangguan kepribadian narsistik ya Yure ya, ya, berarti ya. betul. Baik, saya ingin ingatkan lagi supaya tidak apa namanya ya, memberikan pesan yang salah atau salah dimengerti. Kepribadian atau kepribadian ini seperti misalnya spesifiknya narsistik begitu, tidak konotasinya berarti adalah sebuah gangguan, karena bisa saja ini adalah sebuah ciri begitu. Ketika ini sebuah ciri kepribadian, maka poin-poin seperti ini di mana kepribadian tersebut bukan gangguan yang artinya bersifat fleksibel begitu ya, adaptif dengan lingkungan, masih adaptif dengan lingkungan sekitar, tidak menyebabkan suatu hendaya atau kesulitan begitu ya, atau disfungsi pada orang tersebut begitu. Dan poin ketiga juga tidak timbul penderitaan, baik itu penderitaan subjektif dirinya sendiri maupun objektif dengan orang lain. Meskipun mungkin cirinya narsistik begitu ya. Paham ya? Jadi kalau Paham. kita bicara ciri kepribadian narsistik, sebetulnya itu bukan gangguan. Seperti itu, karena tadi itu yang saya sebutkan. Biasanya masih bersifat fleksibel gitu ya, masih adaptif, tidak menimbulkan suatu hendaya pada dirinya sendiri, dan tidak menimbulkan penderitaan atau implikasi baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kira-kira seperti itu. Lain halnya ketika ini sudah menjadi gangguan Wah. gitu. Nah, kalau sudah gangguan maka kebalikannya, bila sudah tidak adaptif terhadap lingkungan sekitar seseorang ini begitu ya, dan sudah menimbulkan hendaya atau disfungsi pada aktivitas atau fungsinya, dan satu lagi menimbulkan penderitaan gitu ya pada dirinya maupun lingkungan sekitar. Dan ketika ini masuk ke dalam gangguan, ada kode diagnosisnya. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, jadi Oh, ketika kita bicara narsistik, jangan langsung lulu.
wah gangguan nih, tidak bisa ciri. Kalau sudah mengalami penderitaan dan menimbulkan kesulitan, baru masuk ke dalam gangguan. Kira-kira seperti itu. Oke, itu tadi ya Ya, sobat sehat. iya. Pesan dari Dokter Didit yang sekaligus juga mengakhiri ya perbincangan kita pada pagi hari ini yang membahas mengenai bukan sekedar narsis, kenali gangguan kepribadian narsistik. Terima kasih Sobat Sehat yang sudah bergabung dan antusiasmenya yang sangat-sangat-sangat luar biasa sekali. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya karena tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah kita bahas di segmen sebelumnya, bisa nanti diputar ulang siaran live kali ini di Instagram Kementerian Kesehatan. Bagi yang deket RS Soeharto Herjan bisa langsung ke Ya, Dokter Didit untuk konsultasi langsung ya. Dan salam jangan salam hangat dari kami di Rumah Sakit Soeharto Hirjan untuk semua pendengar dan semua rekan-rekan yang berminat dengan kesehatan jiwa. betul dan jangan takut untuk ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatan mental kalian. Terima kasih Dokter Didit untuk waktu informasinya dan ilmunya hari ini, Dokter. Terima kasih banyak. Dengan senang hati sama-sama. Oke. Mudah-mudahan membantu. Amin. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Dan itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Saya Yure Aurelia dan Dokter Didit pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.